Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembangunan, yaitu dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini adalah terkait tentang pembangunan negara dan juga manusia atau sumber daya manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 bahwasanya penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Dan di surat Ar-Rum ayat 41, bahwasanya kerusakan di darat ataupun di laut adalah perbuatan tangan manusia. Nah, kemudian di surat Al-Isra ayat 16, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kelalaian sehingga negeri itu mendapatkan kehancuran. Nah, pembangunan di dalam Islam ini adalah proses perubahan yang terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan nilai Islam untuk meningkatkan kebaikan sehingga tercapai tujuan Islam, yaitu falah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, pembangunan di sini dilakukan dalam rangka takwa kepada Allah, sehingga bukan kebalikannya, bahwa manusia itu beribadah dan bertakwa kepada Allah tujuannya untuk pembangunan. Ya, itu terbalik. Jadi niatkan pembangunan manusia, pembangunan negara, itu adalah demi ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Nah, beberapa hal di negara kita, ya, masalah-masalah pembangunan itu bisa kita ketahui dari internal, itu jaminan keamanan, kepastian hukum, penyelundupan, ya, infrastruktur yang tidak memadai, dan juga dari faktor eksternal seperti persaingan global, kepercayaan asing, ya, subsidi dan lain sebagainya. Dalam ekonomi Islam, ciri-ciri pembangunan antara lain adanya keseimbangan. Ya, keseimbangan itu bisa material, spiritual, dunia akhirat, individu maupun sosial, ya. Keadilan, memenuhi kemaslahatan dan menolak kemudorotan, ya, bahwasanya fokus Islam itu adalah pada maslahah, kebaikan untuk pribadi maupun untuk sosial bersama. Penerapan nilai spiritual untuk mewarnai aspek material, ya. Jadi spiritualnya dulu, kemudian material, dan tentunya pembangunan dalam ekonomi Islam itu adalah fokusnya pada pembangunan manusia. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memfokuskan pembangunan pada material semata atau kekayaan. Ya. Nah, dalam Islam bahwa diketahui bahwa faktor produksi utama itu adalah manusia, sehingga pembangunan di sini dalam ekonomi Islam adalah fokus kepada manusia. Salah satu ilmuwan Muslim, ya, adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini jika dirunut setelah masa Rasulullah, kemudian Khalifaur Rasyidin, kemudian masa Abbasiyah, ya, Abbasiyah yang pertama itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ya, Mawardi, Ibnu Miskaweh, kemudian Al-Ghazali, kemudian masuk di dinasti Abbasiyah kedua, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Asy-Syatibi, Al-Makrizi, termasuk juga Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang memiliki nama lengkap Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki, ya. Jadi mazhabnya adalah pada mazhab Imam Maliki. Lahir pada abad ke-13,
Abad ke-13 adalah masa di mana Islam mengalami kemunduran. Sehingga karya dari tulisan Ibnu Khaldun ini sangatlah luar biasa pada masanya dan besar hingga saat ini. Kemudian meninggal pada tahun 1406 ya, abad ke-14 di Kairo, Mesir. Karya-karyanya antara lain yang paling fenomenal yaitu Muqaddimah ya, yang aslinya adalah berbahasa Arab atau Tunisia, sehingga ada disediakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Karya yang lain adalah Al-Ibar At-Ta'rif bin Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith. Dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empirik. Nah, ini adalah Ibnu Khaldun ya, yang lahir pada abad ke-13, dan di sini ini adalah Adam Smith. Nah, Adam Smith ini lahir pada abad ke-17, sehingga Ibnu Khaldun ini jauh sebelum ada Adam Smith. Itulah mengapa ilmu-ilmu ini, ekonomi yang kita dapat, yang kita tahu bahwa Adam Smith dengan ilmu ekonomi laissez-faire, asas kebebasan ya, itu sebelumnya sudah ada bapak ekonom Islam yaitu Ibnu Khaldun. Membahas berbagai hal ya, Ibnu Khaldun ini tentang ajaran tata nilai, pembagian kerja, sistem harga ya, penawaran permintaan, konsumsi, produksi, distribusi, terkait uang ya, emas perak untuk standar moneter nasional, internasional, pembentukan modal, faktor modal produksi utama yaitu manusia ya, kemudian pertumbuhan penduduk, makroekonomi ya, pajak juga dibahas di sini, pengeluaran negara, kemudian perdagangan, pertanian, industri, hak kepemilikan dan kemakmuran dan lain sebagainya. Nah, dalam satu istilah yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ini, yang artinya bahwa dunia adalah taman yang pagar rumahnya dinasti atau peradaban. Peradaban ini adalah otoritas yang melaluinya kehidupan diberikan kepada behavior ya, perilaku manusia yang tepat. Perilaku yang tepat ini adalah kebijakan oleh siapa? Penguasa atau negara. Didukung oleh prajurit yang mana juga membutuhkan uang. Dan uang adalah suatu berkah atau rezeki yang dicari dan dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat ini adalah orang yang perlu dilindungi oleh keadilan. Dan keadilan kita tahu ya, sudah familiar di sini. Dengan keadilan inilah dunia bisa bertahan, peradaban bisa berlanjut dan negara bisa tegak. Dan disitulah akan terus-menerus siklusnya akan berputar, semua akan saling berhubungan. Ungkapan Ibnu Khaldun ini dalam buku Muqaddimah kemudian menjadi sandaran Umar Chapra dalam mengilustrasikan lingkaran dinamis yang saling mempengaruhi kemajuan dan kemunduran serta runtuhnya suatu peradaban. Nah, inilah rumusan atau lingkaran dinamis model Ibnu Khaldun ya, bahwasanya rumusan ini mencerminkan karakter dari dinamisasi analisis dari Ibnu Khaldun. Nah, di tengah-tengah lingkaran ya, ringkasnya adalah gambar bintang. Gambar bintang ini G, government ya, pemerintah. Penjelasannya ada di slide berikutnya ya nanti. Pemerintah itu tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa berdiri jika tanpa adanya syariah. Nah,
Syariah pun juga demikian. Tidak akan bisa tanpa kebijakan dan kekuatan dari kedaulatan negara. Nah, kemudian syariah ini yang ditegakkan oleh negara akan membutuhkan pelaku atau manusianya atau ar-rijal, yaitu masyarakat negara. Yang mana masyarakat ini membutuhkan kesejahteraan atau mal, harta, wealth, ya, kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat. Yang mana hal ini bisa terjamin apabila growth, perkembangan, ya, itu terjamin pembangunannya melalui infrastruktur, kebijakan oleh pemerintah, dan juga keadilan. Sehingga kelima variabel ini saling berhubungan dan akan saling mempengaruhi satu dan yang lainnya. Sehingga didapatkan rumus fungsi government atau pemerintahan negara bahwasanya terdiri dari syariah, masyarakat, kesejahteraan, pertumbuhan, dan juga keadilan. Nah, yang mana model ini bersifat dinamis, tidak ceteris paribus, ya. Sering kita mendengar ceteris paribus ini dalam istilah ekonomi, artinya faktor lain dianggap tetap. Nah, itu namanya ceteris paribus. Akan tetapi pada model Ibnu Khaldun ini tidak berlaku ceteris paribus, karena satu variabel aja berubah, itu dapat merubah variabel yang lain. Nah, keseluruhan model Ibnu Khaldun tadi dapat diringkas sebagai berikut, ya. Al-mulk tidak bisa dipertahankan tanpa implementasi syariah, demikian juga syariah tidak bisa berdiri tanpa adanya kedaulatan negara, ya. Didukung oleh sumber daya manusia yang membutuhkan kesejahteraan melalui harta. Kemudian harta benda dapat diperoleh jika adanya pembangunan dan juga ditegakkannya keadilan. Sehingga al-mizan, tolok ukur keadilan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk mengevaluasi manusia. Nah, Ibnu Khaldun mengelompokkan kekuasaan negara itu menjadi 3 jenis. Yang pertama, atas dasar kebebasan atau memperbolehkan setiap manusia melakukan sesuatu untuk memuaskan kepentingan pribadinya. Dalam ilmu ekonomi Adam Smith kita kenal laissez-faire, ya, kebebasan, akan tetapi tetap dibatasi oleh syariah Islam. Yang kedua adalah welfare state sekuler, yaitu rasional. Bahwasanya memperbolehkan setiap orang untuk memenuhi kepentingan pribadi sesuai dengan prinsip rasional atau sekuler. Kenapa saya katakan rasional saja merupakan sekuler? Karena rasional adalah buah pikiran manusia. Padahal agama Islam, rasionalitasnya itu di atas rasional akal pikiran manusia. Nah, sehingga welfare Islami atau khilafah adalah kekuasaan berdasarkan moral yang memungkinkan setiap orang untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, konsep welfare state ini, ya, kesejahteraan sosial ini, model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan manusia yang menjadi faktor utama, ya. Nah, melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara untuk pemberian pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada rakyat. Rasulullah bersabda, setiap penguasa yang bertanggung jawab terhadap umat Islam namun tidak berjuang untuk kesejahteraan mereka, maka dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Disitulah beratnya
tanggung jawab seorang pemimpin, seorang penguasa. Jadi tujuan penguasa di sini harus bisa mencapai maslahah dan falah keseluruhan masyarakat yang dipimpinnya. Konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya semata-mata duniawi ya, tetapi juga spiritual, yaitu akhirat sebagai ibadah kepada Allah. Adanya pemenuhan kesejahteraan bagi setiap individu tidak berarti negara membagi-bagikan materi secara cuma-cuma. Ibnu Khaldun menjelaskan, yang pertama jaminan pemenuhan kebutuhan primer, jadi kebutuhan dasar pokok, yang mana kebutuhan dasar pokok ini dijelaskan oleh Asy-Syatibi melalui Maqasidus Syariah, 5 kebutuhan dasar pokok ya. Yang kedua, pengaturan kepemilikan yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwasanya syariah bisa berdiri pada saat sekarang ini adalah dengan menerapkan konsep kepemilikan yang benar sesuai Islam. Yang ketiga, penyediaan lapangan kerja. Ini kaitannya dengan pajak ya, Ibnu Khaldun juga menjelaskan hal ini. Kemudian penyediaan layanan pendidikan. Jadi bagaimana pengembangan manusia ini tidak lepas dari kualitas keilmuan manusia. Kesimpulan, dalam hal ekonomi, sosial, dan politik ini, Ibnu Khaldun menjelaskan yang pertama, bahwa konsep Ibnu Khaldun ini tidaklah cenderung kepada kapitalis ataupun sosialis, karena tidak hanya membahas tentang salah satunya saja, hanya individu atau sosial, akan tetapi keduanya ini diambil dengan proporsi yang pas, yang adil. Ya. Yang kedua, tidak hanya membahas keadilan saja, tetapi juga kesejahteraan yang akan berdiri kokoh di atas tauhid. Ya. Kemudian Ibnu Khaldun tidak hanya membahas mikro, tetapi juga makro, ya, kaitannya dengan model Ibnu Khaldun tadi, dengan lingkaran dinamisnya. Yang keempat, faktor utama dalam produksi adalah manusia. Disinilah mengapa pentingnya pembangunan manusia itu. Yang kelima, standar moneter dengan emas dan perak. Pada materi dinar dirham kita sudah membahas ya bagaimana perdagangan dan moneter internasional di dunia ini bisa stabil, tidak ada inflasi, tidak ada perselisihan antar negara jika semua menstandarisasinya kepada emas dan perak atau dinar dirham. Yang keenam, Ibnu Khaldun juga membahas tentang pasar, mekanisme pasar, yaitu harga berasal dari penawaran dan permintaan. Akan tetapi tidak secara bebas, tetap ada pengawasan pasar karena praktek monopoli dan ikhtikar atau penimbunan barang itu tidak diperbolehkan. Dan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam hal peperangan atau musibah, maka pemerintah bisa intervensi ke pasar. Kemudian yang ketujuh, pajak penting dalam penerimaan negara. Jadi tidak seperti masa Rasulullah yang sumber utamanya adalah zakat, kemudian ghanimah, fa'i. Pada masa dinasti Abbasiyah ini ya, saat abad ke-13 Ibnu Khaldun ini, pajak menjadi penting dalam penerimaan negara. Akan tetapi hal ini juga perlu disikapi dengan bijak, karena pajak yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak semangat dalam bekerja. Sebaliknya, jika pajak terlalu rendah, maka masyarakat akan menikmati laba yang terlalu banyak. Nah, kemewahan atau kekayaan, pendapatan yang tidak merata, itu juga akan menyebabkan kemurkaan Allah ya, jika tidak disikapi dengan baik, tidak perhatian kepada orang-orang yang berkekurangan. Yang kedelapan yang kita bahas kali ini tadi tentang konsep pembangunan, bagaimana membangun sebuah negara, yaitu fungsi government, pemerintahan adalah syariah,
masyarakat, kesejahteraan, pertumbuhan, dan juga keadilan. Dan yang terakhir, kemewahan dapat membawa kehancuran tidak hanya kepada manusianya yang hidup berfoya-foya dan mewah, tetapi juga kepada peradaban. Nah, sampai di sini saya cukupkan materi tentang ekonomi dari Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah yang sudah sangat populer. Mohon maaf jika ada kekurangan, segala kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.